Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita ketemu perdana pun tatap maya. Sebelumnya juga belum pernah ketemu pasti dengan saya gitu ya. Ya, oke. Selamat pagi di Jogja. Sekarang jam 9 ya? Jam Iya, 9 Bu. Mapu. Betul, Nah, ya, Bu. Oke, jam 9 9 WIB. WIB. Sekarang saya jam 11 di Jepang ya. Oke, serius. kita akan coba mulai untuk kuliah analisis struktur. Hari ini kelas C. Ya, Bu. Iya, Ya. kelas C. Oke, siap. Ya, oke, kita mulai hari ini. Untuk saya sampaikan sedikit ya, masih rileks untuk pertemuan pertama, mungkin sampai nanti hari ini, dan kita akan ketemu lagi besok pagi, kalau nggak, besok siang ya, besok siang. Oke, ya nama saya Pinta, mungkin belum pernah ketemu karena saya baru S3 dan bulan 2 bulan yang lalu baru selesai tapi belum balik ke Indonesia, baru tanggal 30 nanti balik gitu ya. Mungkin kita bisa ketemu via Teams dulu untuk belajarnya, ya nanti sambil lihat mungkin bulan depan seperti apa gitu. Oke, ini biodata singkat saya, mungkin untuk yang belum pernah ketemu. Kalau Anda angkatan berapa Anda? 2019 ya? Iya, 19, 2019. Bu. Eh, Iya, 2019. ya, berarti selisih 9 tahun lah dengan saya. Saya angkatan 2010, S1, S2 di UGM, kemudian S3 di Kyushu University Jepang sampai, kalau harusnya sampai bulan ini karena saya baru akan wisuda nanti tanggal 25. Ya, sekarang posisi saya masih di Fukuoka, Jepang, di Jepang bagian selatan barat gitu ya. Dan insya Allah akan kembali ke Indonesia tanggal 30, sampai Jogja tanggal 30, tapi belum tahu bisa mengajar offline-nya kapan, karena harus ada beberapa prosedur gitu ya untuk saya gitu ya. Mungkin kalau belum, kita ketemu via Teams dulu. Oke, kemudian untuk bidang keahlian saya tergabung di dalam KBK struktur, khususnya teknik struktur dan material. Kemudian untuk minat penelitian saya eh, di bidang korosi, kemudian durabilitas beton, dan juga teknik perbaikan gitu. Oke, mungkin ini sekilas biodata saya. Kemudian, ya, untuk hari ini kita akan mulai masuk di analisis struktur. Mungkin seperti biasa, kalau setiap kuliah harus ada tadarus, kemudian nanti akan saya jelaskan pendahuluan, kemudian kontrak perkuliahan seperti apa, kemudian penilaian seperti apa, karena Anda ini kan 5 SKS ya, jadi lumayan bobotnya kalau Anda bisa dapat A kan lumayan, nanti bisa berkontribusi baik dalam IPK Anda gitu. Dan juga mata kuliah ini kan lumayan penting untuk Anda ke depannya, baik dalam mengambil mata kuliah di semester berikutnya, atau mungkin nanti kalau Anda yang bekerja di bidang sipil juga akan banyak pakai. Kemudian materi pembelajaran nanti kita coba sampaikan, dan ada beberapa buku referensi. Kemudian kita review lagi sedikit tentang statika gitu. Saya yakin Anda sudah belajar banyak ya statika, ada perkuliahan dan praktikumnya juga. Kemudian kita masuk di struktur statis tertentu dan tak tentu. Nanti kita coba ingat-ingat lagi apa bedanya gitu. Oke, kemudian untuk pendahuluan ini ada enrollment purpose. Saya yakin mungkin banyak ya mata kuliah yang sudah menyampaikan bahwa apa tujuan kita belajar, ya salah satunya ada di dalam ayat ini, ada di Azariyat 56. Saya yakin Anda semua sudah hafal ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
bahwa apa yang kita lakukan hari ini belajar banyak setiap hari, menempuh beberapa mata kuliah ya salah satunya untuk beribadah. Oke. Kemudian untuk kontrak belajar ya kita ada 16 minggu. Setiap minggunya ada 2 kali tatap muka. Kebetulan jadwalnya hari ini Selasa dan Rabu. Kecuali nanti ada kalau misalnya saya nggak bisa, nanti saya akan infokan dan atur jadwalnya. Jadi total perkuliahannya ada 28 kali, kemudian uji kompetensinya 4 kali. Nah, ini aturan yang ada, aturan kalau kita kuliah tatap muka ya, tapi karena kita belum, jadi saya coba skip dulu. Kemudian untuk kuliah online-nya seperti biasa kita pakai Teams, kemudian nah, mungkin saya minta Anda coba nanti aktif mengecek di My Class gitu ya, karena untuk presensinya bukan dari Teams tapi dari My Class gitu. Nanti di sana sudah ada, kalau belum ada nanti kita siapkan soal presensi, kemudian ada beberapa tugas gitu ya. Untuk minggu ini juga ada tugas tugas kecil saja tentang struktur statis tertentu dan tak tentu, nanti di akhir akan saya coba jelaskan. Oke, kemudian masuk room kuliah sesuai jadwal, kemudian mungkin nanti kalau untuk tadarus, at least mikrofonnya tolong dinyalakan, dan kalau bertanya, ya mungkin dengan kalau bertanya, biar saya tahu yang bertanya yang mana gitu ya mukanya. Oke, kemudian ya jalur informasi, saya menghubungi ketua kelas seperti kemarin saya rasa. Kemudian, sorry, ini nomor WA-nya bukan nomor WA saya. Ini nomor WA-nya Pak Yadi ya. Tapi ketua kelasnya saya rasa, sorry. Ini nomor WA-nya Pak Yadi. Kalau nomor saya, masih nomor ini. Mungkin nanti kalau balik ke Indonesia akan ganti, tapi nggak masalah, sementara kita pakai kontak ini dulu. Kemudian ya untuk jadwal biasanya saya akan sampaikan ke ketua kelas kalau ada pengganti. Oke, untuk kuliah pengganti ya biasanya kalau pada saat saya nggak bisa ngajar, nanti kita akan coba cari penggantinya. Untuk minggu ini dan minggu depan itu insya Allah saya bisa. Tapi untuk minggu ketiga, mohon maaf sekali, 28-30 saya perjalanan balik ke Indonesia, cukup panjang. Karena sekarang nggak ada flight yang direct dan tidak bisa langsung gitu ya. Misalnya saya ke Tokyo, habis itu Tokyo ke Jakarta, nggak bisa, saya harus nginep dulu di Tokyo. Begitu juga di Jakarta, saya nggak bisa langsung ke Jogja, saya harus nginep dulu gitu. Nah, mungkin minggu ketiga nanti kita umumkan kalau tidak ada kuliah, dan kita carikan pengganti. Oke, kemudian untuk penilaian, saya rasa semua sudah paham ya, sudah pengalaman di 2 semester kemarin. Pada dasarnya yang menentukan nilainya sebenarnya Anda, diwujudkan dari keseharian dalam perkuliahan, dalam mengerjakan tugas, maupun dalam ujian gitu. Pada dasarnya Anda, nanti saya hanya membantu mengumpulkan nilai-nilai Anda dan mereka kemudian mengeluarkan menjadi nilai seperti ini. Oke, kemudian ya tentu saja saya berharap Anda semua dapat A gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan menyusahkan penilaian Anda, tapi saya kembalikan lagi keaktifan, kemudian semangat Anda yang saya harapkan. Oke, kemudian ini ada breakdown untuk beberapa komponen penilaian dari UCP, ada 4 kali UCP dan 4 kali tugas. Oh sorry, tugasnya ada 6 ternyata ya. Untuk metode matrik kita nanti ada beberapa tugas, ada 3. Kemudian ya untuk forum ini nanti kita coba cek lagi di My Class
forumnya sudah aktif atau belum gitu ya. Kalau nggak salah baru ada 1 kelas, tapi nanti kita cek lagi. Oke, ini. Kemudian untuk kehadiran jangan lupa di My Class. Nanti saya coba cek lagi apakah sudah tersedia roomnya atau belum. Oke, saya rasa nggak masalah. Kemudian, ya ada remedial. Kalau misalnya Anda nilainya kurang dari 66 setiap UCP, Anda punya hak untuk melakukan ujian ulang, tetapi nilai maksimalnya adalah 66, dan itu juga bukan paksaan. Kalau memang Anda tidak mau, juga tidak masalah gitu. Buat saya nggak masalah, tergantung Anda. Kemudian ya nilai maksimal 66, kemudian bentuk ujiannya menggunakan My Class atau Take Home, nanti kita cek lagi. Dan jangan lupa sering-sering Anda cek di My Class. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa targetnya Anda mengikuti kuliah analisis struktur. Kita punya 3 expected learning outcome. Yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks, complex engineering problem. Kemudian, mampu menganalisis permasalahan bidang teknik sipil berdasarkan kaidah-kaidah dasar bangunan rekayasa sipil, tentu saja yang berhubungan dengan analisis struktur. Kemudian mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses pendidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Nah, tentu saja ini sangat penting karena kita belajar analisis struktur, ya tentu saja ini akan kita berdalam nanti, karena kita belajar beberapa metode untuk analisis struktur, mulai dari yang sederhana sampai yang cukup kompleks, dan nanti kita juga akan, di akhir kita akan bandingkan perhitungan analisis struktur kita itu dengan program bantu, misalnya SAP 2000 atau ETAPS gitu ya. Nanti nggak masalah, kita akan coba pelajari bareng. Oke, kemudian silabusnya apa saja yang akan kita pelajari, metode apa saja, ya tentunya semua ini berkaitan dengan analisis struktur. Ya, di dalam analisis struktur, dalam menganalisis struktur kita bisa memakai beberapa metode. Yang pertama, kita menghitung defleksi dan rotasi balok lentur. Ini ada 3 metode. Yang pertama double integration atau integrasi ganda, kemudian conjugate beam, kemudian moment area. Selanjutnya kita masuk di fix and moment, kemudian metode Clapeyron, metode Cross, metode matrik. Dan untuk bahannya atau buku referensinya ini sudah ada di My Class. Nanti Anda bisa cek ke My Class dan download di sana. Oke, ini beberapa buku yang kita bisa pakai untuk memperkaya pemahaman kita tentang belajar analisis struktur. Yang saya rasa yang buku kedua ini yang tersedia di My Class gitu ya. Ada juga kedua, ketiga, ya ini dibuat oleh Pak Asad. Kemudian nanti kalau untuk matrik kita bisa pakai buku yang pertama. Kemudian ya nanti kita coba cek lagi bukunya. Oke, itu kemudian sebelum masuk ke tadarus, saya pengen kenalan dulu sama Anda gitu ya. Nanti saya coba lihat di presensi. Saya stop dulu screen-nya. Nah, Anda kan 33 tadi yang ini ya, yang ada di KRS, karena yang datang 30, yang ada di dalam room ini 31, dengan saya berarti 30. Saya pengen tahu gitu. Dan nanti tolong dibuka videonya, pengen ketemu karena belum pernah ketemu juga, sambil ngobrol-ngobrol singkat dulu. Nggak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Sekarang jadi 32, tambah 1 lagi. Oke, kita mulai dari berdasarkan abjad ya. Afif Nur Azizah.
Mana ini orangnya? Afif? Iya, Bu, saya. Bisa. Videonya mana, Dek? Bentar. Oh ya, Apa, disiapkan men? mungkin Neng iki. putri-putri Neng sisir-sisir, men. Sing garis-garis. apa sing garis-garis. Oh, di mana, Dek, ini? Lokasi di mana? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Iya, Panggilannya siapa? Afif Nur Aziza? Afif. Afif. Oke, siap. Thank you. Bentar Iya. aja kok ya. Oke, kemudian Ahmad Budai Duta Maliki. Mana ini? Halo, Ahmad Budai. Ada nggak? Ahmad Budai. Lagi nggak dengerin. Oke, kita skip dulu. Atau lupa ke-mute itu? Atau lupa ke-mute? Ahmad Budai. Iya, Bu. Oh ya, ada dek videonya. Pengen melihat aslinya seperti apa? Ya, seperti ini, Bu. Oh, Oh, gelap. lagi di rumah. Iya, Di mana posisi? di Kalimantan, Bu. Kalimantan? Mana? Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Apa sudah ada rencana ke Jogja? Nanti tanggal kalau November, kalau bukan November ini Oktober. Belum tahu juga, Bu, tapi ini sebelum November. Ya, saya cuma tanya aja ya, karena saya nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa juga. Ya, saya cuma ya pengen karena ini pertemuan pertama belum pernah ketemu juga pengen ketemu, pengen tahu Anda posisi di mana juga. Oke, Dek, thank you, Dek. Oke, kemudian selanjutnya Ahmad Syarif Edi Nugroho. Mana ini orangnya? Iya, Bu, di sini, Bu. Gitu. Panggilannya siapa, Dek? Syarif, Bu. Syarif. Posisi di mana sekarang? Di rumah, Iya, di di rumah. Gerobokan, Bu. Oh, di Kerobokan. Oke, oke. Siap. Ada rencana ke Jogja mungkin? Ada, Bu, pas itu kuliah offline-nya November kayaknya. Oke, oke. Siap, siap. Oke, thank you, thank you. Kemudian Amanda Elvira Novita. Hadir, Bu. Siap. Posisi di mana, Dek? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Panggilannya siapa? Amanda. Amanda. Oke, siap. Thank you, thank you. Iya, makasih, Bu. Kemudian ini Andika Dwi Darmawan. Ya, Bu. Kamu panggilannya siapa? Doi. Doi. Dari mana? Andika Dwi Darmawan. Panggilannya Doi. Iya, Bu. Kamu beneran mau ini? Iya, Bu, serius. Saya catat dulu ini. Nanti kalau tak panggil Doi gitu, nggak nyaut. Nggak apa-apa, Bu. Itu dari teman-teman, Bu. Oh ya, oke. Di mana ini posisi sekarang? Di Lampung, Bu. Di Lampung. Doi di Lampung ya. Ya, Bu. Siap, thank you. Ya, Bu. Kemudian Andra Pangestu. Iya, Bu. Andra ini panggilannya? Iya, Andra. Ya. Posisi di mana sekarang? Di Jogja. Di Jogja. Oke, siap, thank you. Kemudian Atina Denatsarani. Ya, Bu. Panggilannya seperti Atina. Rani. Oh, Rani. Oke. Dek Rani videonya mana? Tadi dulu, Bu. Dah. Oke.
Kok nggak ada? Ada, Bu. Udah. Oh, di saya yang nggak keluar. Oke, posisi di mana ini, Rani? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Oke, berarti nanti ada rencana ke Jogja setelah jadwal kuliah offline? Ada, Bu. Oke, thank you. Oke, selanjutnya Bagas Kristianto Ramadan. Siapa yang ketawa? Si ini tadi siapa? Dow tadi. Ya Bu, ya hadir. Oke. Bagas ini ya? Ya Bu, Posisi di mana ini? di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, Oke, siap. Thank you. ya. Kemudian Dara Mega Utami. Hadir, Bu. Bentar, Bu. Oke. Wah, bonekanya banyak ya. Ini panggilannya siapa? Dara? Iya, Dara. Oke. Posisi di mana sekarang? Di Jogja, Bu. Di Jogja. Oke. Siap. Makasih, Thank Bu. you. Ya, sama-sama. Kemudian next, Dani Setiawan. Iya, Bu. Dani ini ya. Iya, Bu. Posisi di mana, Dek? Di Jogja, Bu. Di Jogja. Iya. Oke, thank you. Oke, Bu. Kemudian Diva Darmawijaya. Ya Bu, Panggilannya siapa ini? Diva Bu, Diva. Oke, Diva posisi di mana? di Jogja Bu. Di Jogja. Oh, lumayan banyak juga yang di Jogja ya. Oke. Ya, thank you. Masih Jogja ya. Oke. Kemudian Fatan Aziz. Iya, Bu. Fatan. Panggilannya siapa? Fatan atau Aziz? Aan, Bu. Aan. Oh, oke. Iya. Aan. Posisi Di Bangka Belitung. di Bangka Belitung. Oke, siap. Makasih. Nanti kalau offline juga ke Jogja gitu ya? Iya. Ya, Jogja. oke. Ya, oke. Siap. Jaga kesehatan di sana. Thank you. Selanjutnya Faiza Augitri. Iya, Bu. Panggilannya siapa, Dek? Aza. Aza. Oke. Posisi di Di Bengkulu. Bengkulu. Oke. Siap. Thank you. Kemudian Herlambang Naufal Seno. Hadir, Bu. Panggilannya siapa? Herlambang? Herlambang, ya. Herlambang. Sekarang di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur, Bu. Jawa Timurnya mana? Di Nganjuk. Di Nganjuk. Iya. Oke, siap. Iya. Thank you. Ya, Bu. Kemudian selanjutnya Ibnu Syarifuddin. Ya Bu. Panggilannya siapa? Ibnu? Ya, Bu. Ibnu. Di mana sekarang? Di Jogja Bu. Di Jogja. Oke, Ya. thank you. Kemudian M. Ihsan Yuditya. Ikhwan. Sorry, Yap. M. Ikhwan Yuditya. Panggilannya siapa ini? Ikhwan? Ikhwan Bu. Ikhwan. Oke. Ya, Bu. Sekarang di mana posisi? Di Pekanbaru Bu. Oh, di Pekanbaru ya. Oke. Siap, thank you. Iya Bu. Kemudian Rafli Pasha Khatami. Hadir. Panggilannya siapa, Dek? Rafli atau Pasha? Rafli. Ya. Kok videonya nggak kelihatan? Bentar. Oh ya, kirain laptop saya yang error. Rambutnya doang, Dek. Udah. Oke.
Posisi di mana, Dek Rafli? Jogja ya? Ya. Oke, siap. Thank you. Ya. Kemudian Muhammad Adib Syahara. Bu. Panggilannya Adib. 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 Iya. Oke, kok mirip sama yang tadi ya? Rambutnya. Posisi di mana? Magelang. Magelang. Oh iya, tetangga. Tetangganya Jogja maksudnya. Oke, thank you. Kemudian Muhammad Nur Faisal. Hadir, Bu. Panggilannya siapa ini? Faisal Faisal. Posisi di di Bantul. Bantul. Oke, siap. Thank you, Dek. Ya, Bu. Kemudian Nawangsih Hani Hadir, Bu. Besari. Iya. Panggilannya siapa, Dek? Nawang. Nawang. Ya. Oke. Posisi di Jogja. Jogja. Oh, Iya. homey sekali gitu ya, lagi di mana, di ruang tamu. Oke. Saya juga cepet-cepet pengen pulang gitu ya. Masih beberapa hari lagi. Oke, thank you, Dek. Dek Nawang. Oke, kemudian Dek Nazri Raharyo Nugroho. Panggilannya siapa ini? Halo, Dek. Nggak ada suaranya. Nggak ada videonya juga. Halo, Dek Nazri Raharyo Nugroho. Nggak ada suaranya. Oke. Sudah ada? Mungkin, Bu. Nggak di mute kok. Videonya juga nggak ada. Lagi error mungkin Bu koneksinya Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti kita cek lagi. Oke. Selanjutnya dulu Dek Novia Anatarisa. Tadi Dek Nazri kalau nggak ini bisa pakai chat nggak apa-apa. Mana Dek Novia? Udah, Bu. Panggilannya jangan Novia, benar? Iya, Novia. Novia. Posisi di mana sekarang? Di Jogja. Di Jogja. Oke, thank you. Kemudian Dek Nurul Fadilah Ya, Bu. Hadir. Syahda. Panggilannya siapa ini? Fadil, Bu. Fadil. Videonya mana videonya? Oke, Fadil. Tinggal di Sleman, Bu. Di Sleman. Oke, thank you. Ini Dek Nazri sudah ada. Ya, oke, thank you Dek Fadil. Bu. Dek Nazri posisi di mana ini? Oh, suaranya nggak masuk ya, Dek? Nggak apa-apa, pakai chat aja nggak apa-apa. Pakai chat aja. Kalau memang nggak masuk suaranya. Nggak di Jogja ini ya? Oke, Dek Nazri, thank you. Oh, di Klaten. Oke, wifi-nya error. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Kemudian kita lanjutkan ke Priscilia Irawan.
Oke, panggilannya siapa ini? Prisa? Prisil. Prisil, Bu. Prisil. Oke, sekarang lagi di mana? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Siap. Videonya nggak keluar ya? Atau saya yang error? Udah kok. Mungkin saya yang error deh. Oke, nggak apa-apa. Siap. Thank you. Kemudian Raffi Al-Majid. Hadir, Bu. Panggilannya Pak Raffi. Raffi, Bu. Raffi. Di mana posisi sekarang? Di Banjarnegara, Bu. Banjarnegara. Oke, siap. Thank you. Kemudian Rehan Syahadinata Mujarab. Panggilannya siapa? Rehan? Ini kayak anak 2016 ya? Kayaknya ada yang mirip. Panggilannya siapa? Rehan. Posisi di? Jogja? Oke. Thank you. Siap. Selanjutnya, Serlina Nurnagini Septiani. Iya, Bu, bentar. Oke. Panggilannya siapa, Dek? Serlina. Serlina. Oke, Serlina. Di mana sekarang posisi? Di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Tulungagung. Tulungagung. Oke. Siap, thank you. Iya. Kemudian Surya Alfarizi. Ya, Bu. Ada kucing, Dek. Iya, itu kucing adik saya. Oh, iya. Nggak apa-apa. Panggilannya siapa? Surya? Surya, Bu. Surya. Sekarang posisi di mana? Di Kebumen. Di Kebumen. Oke. Thank you. Ya, Bu. Sama-sama. Kemudian Tito Ramadan Saputra. Ya, Bu. Tito, panggilannya Halo. siapa? Iya. Iya, Panggilannya halo. Tito Ramadan. Tito Ramadan. Tito, oke. Posisinya di mana, Dek? Posisinya di Jawa Timur, Bu. Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, thank you. Jaga kesehatan. Ya, Bu. Makasih. Kemudian Wahyu Arif Pratama. Hadir, Bu. Oh ya, panggilannya siapa ini? Wahyu atau Arif? Arif, Bu. Arif. Posisi di mana ini? Di Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan. Oke, thank you. Bu. Kemudian Yuda Aprianto Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Yuda, panggilannya siapa? Yuda, benar? Yuda ya. Yuda. Sekarang di mana posisi? Kebumen, Bu. Kebumen. Oke, thank you. Ini ada terus yang selanjutnya. Zahwa Herosdiana Ramadhani. Iya, Bu. Panggilannya siapa? Zahwa? Zahwa. Oke. Sebentar, belum keluar videonya di saya. Baru loading mungkin. Udah saya aktifin, Bu, ini. Oh iya, oke. Kok belum Di muncul? loading di. Ini sudah. Oke. Panggilannya siapa? Zahwa tadi ya? Sekarang tinggal di? Zahwa, Bu. Iya, tinggal di mana sekarang? Di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Siap, thank you. Ada yang belum? Saya.
Siapa namanya? Amin Lutfiani. Amin Lutfiani. Mana Amin Lutfiani? Videonya bisa di-on-kan sebentar, Dek. Panggilannya siapa? Lutfi. Lutfi. Posisi di sekarang? Ya. Di Jogja. Oke, thank you. Ada lagi tadi yang terlewat atau yang baru gabung? Nggak ada, sudah habis, sudah semua. Oke, kalau sudah semua ya biasanya saya kalau mengajar itu bisa hafal gitu ya Bang. Satu angkatan itu angkatan 2015, 2016 dulu saya bisa hafal semua. Kalau tatap muka apalagi yang 5 SKS gitu atau 4 SKS gitu ya karena seminggu 2 kali ketemu. Tapi kalau online mungkin agak susah gitu buat saya mengingat juga. Ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti kita maintain lah komunikasi yang baik gitu ya. Tadi yang sudah nampak Anda beberapa dan banyak juga yang di Jogja dan tapi juga yang di rumah masing-masing di luar Jogja juga banyak. Nggak masalah, pokoknya prinsipnya kita coba pelan-pelan belajar dulu via daring. Nanti kalau ada kesempatan untuk kuliah offline kita manfaatkan dan mudah-mudahan lah kondisinya segera membaik karena saya baca berita di Indonesia juga mengerikan gitu ya. Mau pulang rasanya takut juga tapi ya apapun itu harus dihadapi. Semoga sehat semua dan jaga kesehatan semua. Oke, mungkin untuk perkenalan itu kita coba masuk ke materi sedikit materi, tapi sebelum ke materi kita seperti biasa tadarus dulu biar belajarnya semakin berkah ya. Untuk pertemuan pertama mudah saja Al-Fatihah. Kita videonya nggak usah di-on-kan nggak apa-apa, tapi mikrofonnya tolong di-on-kan gitu ya. Untuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama, tidak perlu dengan artinya, hanya ayatnya saja. Oke, bisa kita mulai, Dek? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Silahkan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ya, terima kasih sudah tadarus bersama. Meskipun via online, kita usahakan seperti biasa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Boleh di-mute lagi kalau yang sudah tadi menyalakan mic. Ya, oke. Kita mulai masuk ke penjelasan mengapa kita perlu belajar ya mata kuliah ini. Kita akan coba sampaikan tentang apa pentingnya analisis struktur di dalam proses perancangan bangunan teknik sipil. Nah, ini sangat relate gitu apabila nanti tahun depan Anda juga akan ketemu mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil di semester 5 gitu ya. Kebetulan semester ini saya juga mengajar
Dan ini adalah saat yang tepat untuk Anda mulai memahami gitu apa pentingnya analisis struktur. Oke, sebentar. Ya, saya akan coba sampaikan secara singkat bagaimana proses perancangan bangunan teknik sipil. Nah, yang pertama kita perlukan di dalam perancangan bangunan teknik sipil adalah pengumpulan data. Data apa saja? Data fungsi bangunan, kemudian ukuran atau geometri struktur, kemudian bahan bangunannya seperti apa yang digunakan, kemudian peraturan-peraturan yang standarnya, SNI-nya seperti yang mana yang akan kita pakai, kemudian di mana bangunan itu akan dibangun, di dalam tanah yang kondisi berpasir atau tanah lunak atau seperti apa, itu penting. Kemudian mungkin Anda pernah dengar juga pemodelan struktur gitu, misalnya dengan SAP 2000 atau dengan ETABS gitu. Nah, setelah data-data Anda kumpulkan, Anda bisa mulai memodelkan gitu. Setelah itu ada analisis beban. Nah, setelah semuanya selesai, modelnya selesai, bebannya sudah dipasang semua, Anda bisa run gitu di dalam SAP 2000 atau di dalam ETABS. Nah, itu adalah proses yang dinamakan sebagai analisis struktur. Nah, tetapi di dalam mengerjakan analisis struktur itu, kalau di dalam program, kalau Anda tidak paham apa yang Anda sedang inputkan, bisa jadi hasilnya itu juga kurang betul gitu loh. Jadi karena itu maka kita perlu belajar analisis struktur, memahami bagaimana proses perhitungan, kemudian bagaimana metodenya. Analisis struktur itu secara manual kita pelajari dulu di dalam mata kuliah ini gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah paham semuanya, Anda sudah bisa mengukur apakah hitungan saya benar atau tidak, Anda nanti silahkan menggunakan program dan Anda sudah tahu, sudah bisa memverifikasi, oh hitungan ini sesuai, hitungan ini make sense, hitungan ini masuk akal gitu. Tapi kalau Anda tidak paham analisis struktur kaidahnya seperti apa, maka akan susah gitu ya. Jangan-jangan Anda nanti menggunakan program, menginputkan semuanya, tetapi keluar hasilnya, tapi Anda nggak tahu itu benar atau tidak gitu. Nah, itulah pentingnya analisis struktur perlu kita pelajari. Nah, setelah ini, setelah outputnya dari analisis struktur, nanti Anda akan temukan gaya-gaya dalamnya. Mungkin Anda sudah belajar ya, gaya aksial, kemudian gaya momen, kemudian gaya geser. Nah, itu gaya-gaya itu akan kita gunakan untuk merancang struktur. Nah, ini prosesnya ini kita pelajari lebih dalam di mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil gitu. Nah, selanjutnya ini kontrol tegangan, maksudnya kalau Anda tadi sudah menghitung di analisis struktur, Anda perkirakan ukuran awalnya, kemudian Anda hitung kapasitasnya, Anda bandingkan dengan tegangan yang terjadi, itu lebih besar kapasitasnya, maka itu aman. Dan ini nanti akan dipelajari di perancangan struktur di semester 5. Kemudian di detail struktur, detail gambarnya ini saya rasa Anda sudah pernah menggambar itu ya, mungkin di bangunan teknik sipil. Ini nanti akan dipakai lagi, dipanggil lagi di dalam mata kuliah perancangan struktur sebelum gambar Anda itu dilaksanakan di lapangan. Nah, kurang lebihnya singkatnya proses perancangan bangunan teknik sipil itu seperti itu. Oke, kemudian kita next selanjutnya. Nah, ini mungkin tadi saya sudah singgung sedikit peran analisis struktur itu seperti apa dalam perancangan bangunan teknik sipil. Nah, analisis struktur ini bukan merupakan tahapan akhir dalam proses perancangan. Analisis struktur merupakan alat yang digunakan untuk mendukung proses perancangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu perancang struktur dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam proses perancangan. Jadi, intinya dari perancangan itu adalah analisis struktur gitu. Nah, hasil dari analisis struktur itu akibat beban-beban yang bekerja itu berupa
perubahan posisi elemen atau perubahan bentuknya seperti apa. Kemudian bisa juga berupa gaya-gaya internal pada elemen-elemen struktur. Seperti gaya aksial, gaya geser, momen lentur, dan momen torsi. Mungkin Anda sudah masih ingat gitu ya, gaya aksial itu apa, gaya geser itu apa, momen lentur itu apa, momen torsi itu apa. Mungkin itu, kalau enggak ya nanti kita ulang lagi gitu. Nah, ini ada macam-macam gaya gitu yang sudah Anda kenal, saya yakin di review di mata kuliah statika gitu ya. Statika ini baru semester kemarin ya, harusnya masih sangat segar gitu di ingatan Anda semua. Oke, saya hanya mengingatkan gitu ya. Ya, kita mulai dari gaya gitu. Gaya itu kita bisa bagi dua, ada gaya luar dan ada gaya dalam. Kalau gaya luar adalah gaya yang bekerja pada suatu elemen struktur gitu ya. Bentuknya apa saja? Bentuknya bisa gaya lintang itu gaya geser, kemudian gaya normal atau aksial, dan momen gitu. Nah, momen ini terbagi dua lagi, ini momen lentur dan ini momen puntir. Begitu juga ada gaya dalam. Gaya dalam ini merupakan reaksi dari adanya gaya luar. Kalau gaya luar ini aksi, gaya dalam ini adalah reaksi. Nah, reaksi yang bekerja akibat gaya luar itu apa saja? Itu juga ada bentuknya sama juga ya, gaya lintang juga, gaya normal juga, momen. Jadi kalau ada gaya luar berupa gaya lintang, akan muncul reaksi dari dalam struktur juga berupa gaya lintang juga. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, sama juga gaya normal yang terjadi di struktur dari luar, ini juga nanti akan dilawan juga oleh gaya dalam yang berupa gaya normal juga. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, mungkin ini masih sangat mudah ya, jadi saya yakin Anda semua paham. Kemudian, nah, kita coba masuk lagi selanjutnya. Ini penjelasan lebih detail. Tadi saya sudah singgung sebentar apa itu gaya luar. Gaya luar adalah aksi atau gaya yang bekerja pada suatu benda atau struktur gitu. Nah, kalau contoh nyatanya gaya luar ini apa gitu. Misalnya beban hidup dari orang yang tinggal di dalam rumah itu merupakan gaya luar dari lantai yang bekerja yang digunakan dalam ruangan tersebut. Kemudian ada lagi misalnya angin. Angin itu juga merupakan gaya luar gitu ya, yang bekerja pada dinding atau pada atap gitu. Itu juga gaya luar. Kemudian kalau gaya dalam, seperti yang saya tadi sampaikan, gaya dalam adalah reaksi yang terjadi di dalam suatu benda atau struktur akibat bekerjanya gaya luar. Gaya luar aksinya, gaya dalam itu adalah reaksinya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah struktur balok sederhana atau simple beam dengan tumpuan di sini ada roll dan di sini ada sendi. Ya, masih ingat semua untuk roll itu reaksinya apa saja? Berarti ada reaksi perletakan vertikal seperti ini, vertikal tegak lurus dengan posisi rollnya. Kemudian kalau di tumpuan sendi, Anda akan punya reaksi perletakan dua macam, reaksi vertikalnya dan reaksi horizontal. Nanti kalau di mata kuliah ini Anda akan mengenal tumpuan satu lagi, nanti tumpuan jepit yang punya 3 macam reaksi. Nah, contohnya di dalam struktur balok sederhana ini, kita akan kenakan gaya luar misalnya P1, gaya luar vertikal di tengah bentang seperti ini. Atau gaya luar horizontal yang arahnya searah dengan posisi baloknya seperti ini. Nah, tugas kita di dalam mata kuliah, di dalam statika, Anda sudah menghitung berapa besar
reaksi perletakan di A dan berapa besar reaksi perletakan di B. Ya, saya yakin masih ingat ya kalau ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan soal review sampai di slide ini. Kalau ada, silakan. Siapa tadi? Do, tadi masih ingat nggak ini? Doi kemarin nggak maksud itu, Bu. Do nggak masuk, Bo? Yang ngajar siapa ini? Yang bagian ini? Sorry. Bagian statika yang ngajar siapa kemarin? Pak Guntur, Pak Bu. Pak Guntur. Pak Guntur. Oke. Pakai iye, Bu, doi. Bukan do doang. DOY? Iya. Iya, doi. Oke, kalau masih ingat, nanti kita review lagi. Oke, nah ini adalah masih review tentang gaya dalam ya. Oke, nah kalau simple beam kita ini kita kenakan gaya luar vertikal seperti ini dan gaya P2 horizontal, kemudian gaya-gaya yang terjadi seperti apa? Nah, misalnya kita potong di bagian C ini yang kita di C itu kita potong gaya apa saja yang terjadi. Ternyata pada tinjauan sebelah kiri kita akan menemukan reaksi gaya dalam NC ini besarnya sama dengan P2, kemudian akan muncul momen di sini MC juga, kemudian akan muncul gaya lintang di sini LC. Nah, ini besarnya sama dengan gaya dalam yang terjadi apabila kita meninjau dari sebelah kanan gitu ya. Tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita lihat beam yang utuh seperti ini tidak muncul, tapi kalau kita potong di potongan kiri akan muncul 3 macam gaya. Kalau kita potong dari kanan juga akan muncul 3 macam gaya. Nah, tetapi besaran gayanya ini misalnya LC yang ke bawah dengan LC yang ke atas ini besarnya sama dan saling menghilangkan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, dan hasilnya adalah saling menghilangkan. Jadi netral di poin ini. Oke, kemudian, nah ini saya mengingatkan lagi tentang definisi apa gaya geser, gaya normal, dan momen. Jadi ini sangat penting ya untuk kita pahami. Gaya geser adalah gaya dalam yang tegak lurus dengan sumbu batang struktur atau sejajar dengan penampang batang. Kemudian gaya normal, gaya dalam pada struktur yang searah dengan sumbu batang struktur atau tegak lurus dengan penampang batang, gaya normal. Kalau momen adalah gaya dalam pada struktur yang terbentuk dari perkalian gaya dengan jarak tegak lurus atau lengan momennya. Kemudian maksimum momen terjadi di posisi gaya geser sama dengan ya. Ini penting Anda ingat kalau Anda sudah sangat mahir menggambar SFD, NFD, BMD itu ya tentu saja. Nah, Anda pasti sudah tahu kalau momen maksimum itu terjadi kapan. Nah, terjadi bila posisi gaya geser sama dengan 0. Kemudian selanjutnya gaya dalam perlu diketahui untuk memastikan kondisi struktur kuat menahan beban luar yang diberikan kepadanya atau tidak gitu ya. Kemudian untuk keperluan analisa dan desain, gaya dalam harus dihitung dari berbagai kombinasi beban untuk mendapatkan kombinasi beban yang menghasilkan gaya dalam paling besar gitu. Untuk kombinasi beban, saya nggak tahu sudah diberikan atau belum, tetapi biasanya kalau kita merancang struktur, kita gunakan SNI pembebanan atau SNI gempa gitu ya. Itu di situ ada tertera berbagai kombinasi beban, baik beban hidup, beban mati, angin, gempa, yang faktor pengalinya bermacam-macam, itu ada banyak harus kita coba. Kemudian kita akan ambil yang paling maksimum, yang akan kita pakai untuk mencari gaya dalam maksimum untuk perancangan struktur. Oke, nah ini saya hanya mengingatkan lagi tentang perjanjian tanda gaya dalam. Nah, apabila ada suatu simple beam, kita kenakan beban
di tengah bentang, maka akan terjadi lendutan seperti ini. Nah, bagaimana arahnya dalam gaya dalam yang terjadi di dalam simple beam kita ini? Nah, kalau misalnya dia melengkung ke bawah, artinya terjadi momen positif. Nah, itu arah momennya seperti ini. Arah yang kiri ini positifnya seperti ini. Ini artinya momen positif. Nah, tapi kalau misalnya lengkungannya ini ke atas, misalnya ke atas gitu, maka akan terjadi momen negatif seperti itu, seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau ini adalah gaya geser, shear force. Nah, kalau gaya geser positif itu arahnya seperti ini. Ini yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Kalau yang gaya geser negatif ini turun dulu baru naik gitu. Ini perjanjian di SFD gitu ya, shear force diagram. Oke, saya kira masih ingat. Nanti kalau nggak ingat kita buka lagi slide ini. Nah, ini adalah ini masih sama gitu ya seperti tadi. Misalnya kita punya simple beam di sini, tumpuannya di sini sendi, di sini roll, kita kenakan gaya vertikal, gaya titik vertikal seperti ini. Apa yang terjadi pada elemen struktur yang ada di sini? Nah, ini ketika kita perbesar, kita potong sedemikian rupa sehingga akan muncul sama seperti yang tadi kita tunjukkan. Ada 3 macam gaya dalam yang terjadi di potongan sebelah kiri. Ada gaya geser, V, kemudian ada momen, M, dan ada gaya normal yang arahnya sama dengan sumbu batang ini. Yang dari sebelah kanan juga sama, ada gaya geser, ada momen, ada gaya netral, dan besarnya ini akan sama, jadi momen sebelah kanan dengan momen sebelah kiri itu sama, tetapi arahnya berlawanan dan saling menghilangkan. Gitu. Nah, ini saya rasa ini sama ya, tadi yang momen saya sudah jelaskan, kalau positif itu arahnya seperti ini, kalau negatif seperti ini. Kalau yang gaya geser untuk SFD Anda sudah tahu, kalau naik dulu baru turun itu positif, kalau turun dulu baru naik itu negatif. Nah, kalau untuk gaya normal atau gaya aksial, apabila ditarik seperti ini, panahnya arah keluar itu artinya positif. Nah, Anda bisa membayangkan kalau ada suatu benda Anda tarik ke kanan dan ke kiri, pasti dia akan bertambah panjang ya, artinya dia positif. Gitu aja cara mengingatnya. Sama juga untuk gaya aksial yang panahnya itu menuju arah ke dalam. Anda bisa membayangkan apabila ada suatu benda ditekan seperti ini, pasti dia akan memendek. Dan tandanya pasti akan negatif. Mungkin itu. Kemudian untuk struktur yang di sebelah kanan ini adalah, ini mirip sebenarnya. Nah, apa yang terjadi pada struktur sebelah kiri apabila kita potong di X seperti ini. Nah, kita bisa breakdown menjadi gambar yang di bawah seperti ini, potongan yang kiri. Itu akan muncul gaya apa saja. Tentu saja ada reaksi perletakan arah vertikal, karena di sini roll. Ingat lagi kalau roll hanya ada reaksi arah vertikal, RAV di sini. Dan ketika kita potong di sini akan muncul sama seperti yang di sini ya. Ada 3 gaya dalam, gaya geser ke bawah, kemudian gaya momennya positif, dan ada gaya normal positif juga arahnya ke kanan. Kemudian potongan yang sebelah kanan seperti apa? Ini karena tadi kita punya di sini adalah sendi. Kalau sendi kita punya 2 reaksi perletakan, RBV, ini yang vertikal, dan RBH, ini yang horizontal. Kemudian di tengah, di potongan kita akan muncul 3 gaya dalam lagi, momen, geser, dan normal, yang besarnya sama dengan potongan yang di sebelah kiri, tetapi arahnya berlawanan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu?
Kita masih berapa menit lagi? Kita sampai jam berapa? Jam 10.30, Bu. 10.30 berarti di sini 12.30 ya. Berarti masih ada 27 menit lagi ya. Oke, sorry mengganggu emailnya. Saya matikan dulu. Oke ya, kita masih ada waktu 27 menit. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak soal ini? Kalau nggak, kita coba refreshing dulu saja sekarang. Kita masih ada beberapa hal gitu ya. Sorry. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk absensi gimana, Bu? Absensi kita pakai di MyClass ya, Dek ya. Tapi saya belum tahu apakah tersedia atau belum di MyClass. Kalau belum, kita ini kan ada recordingnya. Dan ada yang hilang 2. Ada yang hilang 2. Ya, nanti kita coba ini. Tapi di MyClass itu ada tugas untuk pertemuan pertama. Jadi yang bisa Anda akses selama 1 minggu ini. Jadi nanti bebas Anda mau mengaksesnya kapan, Anda bisa kerjakan itu. Dan dari situ nanti kita bisa ambil presensinya juga enggak masalah gitu. Tapi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini kita sudah catat tadi. Jadi tapi jangan lupa juga Anda cek MyClass gitu ya, ada attendance di sana. Kalau belum ada, nanti kita coba siapkan. Nah, Anda bisa akses sampai 1 minggu ini. Jadi semua presensinya berdasarkan MyClass gitu kalau informasi dari Prodi. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Presensi di MyClass itu jangka waktunya atau baca? Sorry, Dek, sorry. Suaranya nggak jelas. Presensi jangka waktu MyClass itu 1 minggu, Dek. berapa jam atau per hari? 1 minggu, Dek. Iya, 1 minggu. Itu sama seperti Anda mengerjakan tugas diberi waktu 1 minggu dan nanti kalau sudah lebih dari 1 minggu sudah tidak bisa diakses. Saya rasa untuk semua mata kuliah sama ya. Tapi nanti saya cek lagi untuk analisis struktur apakah sudah tersedia atau belum. Oke, gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya sampaikan sedikit lagi. Hanya gambar-gambar saja gitu ya. Sedikit saja ada. Kalau nggak selesai ya kita selesaikan besok gitu. Oke, kita coba tunjukkan lagi ada contoh gitu ya. Bagaimana memodelkan struktur. Terkait tadi saya sampaikan kalau di dalam mata kuliah ini ada nanti setelah belajar menghitung manual juga nanti ada pengenalan untuk penggunaan software gitu ya. Nah, ini contohnya ketika Anda punya gedung bagaimana Anda akan memodelkan strukturnya. Namanya memodelkan pasti akan membuat menjadi simple gitu ya. Anda ambil saja ini kolomnya seperti ini. Anda ambil kalau bangunannya seragam ya Anda modelkan boleh hanya 2 dimensi saja gitu. Ini contohnya. Kemudian, nah ini adalah contoh sambungan yang ada di struktur yang real gitu. Anda bisa membawa ini, memodelkan ini di dalam program. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Ini sepertinya mudah gitu ya. Ada truss, ada kerangka seperti ini di dalam program Anda, tetapi pada aslinya nampak rumit sekali gitu. Nah, Anda bisa memodelkan seperti ini di dalam program Anda. Oke, kemudian ada bangunan juga misalnya bentuknya seperti ini. Nah, Anda bisa
sederhanakan juga di dalam model Anda, bisa menjadi tumpuan jepit seperti ini. Mungkin itu contohnya. Nah, ada portal juga misalnya, ada portal, ini portal 3 sendi gitu ya, ini 1, ini 2, ini 3. Anda bisa memodelkan struktur portal ini di dalam program Anda atau di dalam nanti mata kuliah ini ada juga portal, menghitung portal gitu secara manual gitu ya. Nah, kalau contoh aslinya seperti ini, Anda nanti akan menghitung seperti, ya intinya sama seperti statika, kalau outputnya adalah 3 diagram itu ya, SFD, NFD, BMD, ya sama juga di analisis struktur, outputnya masih sama, tapi untuk struktur yang lebih rumit gitu. Itu kemudian, nah ini ada jembatan truss seperti ini, jembatan baja truss, Anda bisa modelkan di dalam analisis struktur. Nanti ada juga truss, kita menghitung berapa gaya dalam ini, batang ini, gaya dalam batang ini berapa, gaya dalam batang ini berapa. Nah, itu nanti kita juga akan hitung. Manualnya pasti akan kita hitung juga di sini. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan gitu di akhir mata kuliah. Oke, kemudian, nah seperti ini ada jembatan. Nah, Anda juga nanti bisa menghitung gaya dalam yang terjadi di dalam jembatan seperti ini. Anda bisa modelkan ini sebagai jepit, ini sebagai jepit kolomnya. Nah, ini menjadi balok gitu. Oke, kemudian saya ingatkan lagi soal tumpuan gitu ya. Kita mengenal biasanya ada 3 tumpuan, ada sendi, ada roll, ada jepit gitu. Nah, jepit biasanya simbolnya seperti ini, ini adalah frame-nya, kemudian ini di bagian bawahnya. Nah, di dalam jepit ini kita ada 3 reaksi peletakan. Kalau di sendi ada 2, di roll ada 1, di jepit ini ada 3 gitu. 3 ini apa saja? Nah, 3 ini ada gaya vertikal, reaksi horizontal, dan juga momen. Seperti ditulis di sini, jepit ini mampu menahan 2 buah gaya sejajar bidang peletakan, gaya tegak lurus bidang peletakan, serta mampu menahan momen. Nah, kalau di dalam literasi berbahasa Inggris, tumpuan jepit ini biasa disebut sebagai fixed support gitu ya. Fixed support itu adalah jepit. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya Anda membaca literatur bahasa Inggris, ini adalah jepit. Kemudian, ya ini sama juga. Contoh nyatanya adalah ketika Anda punya kolom, Anda punya balok, nah sambungannya itu adalah fix atau jepit. Jadi nggak bisa geser kemana-mana kan. Menakutkan juga kalau misalnya balok dan kolom Anda ini bisa geser kemana-mana. Makanya tumpuan ini adalah tumpuan yang paling banyak digunakan di dalam struktur yang nyata. Kemudian roll, tumpuan roll. Tumpuan roll ini punya reaksinya hanya 1, vertikal saja. Dia hanya bisa menahan vertikal, jadi dia bisa bergerak ke kanan kiri, tapi dia tidak bisa ke atas bawah karena ditahan oleh reaksi vertikal ini. Nah, contohnya apa? Contohnya itu biasanya yang ada di sambungan sambungan balok jembatan. Dia bisa bergerak ke kanan kiri, memfasilitasi kalau ada beban kendaraan gitu ya, dia bisa bergerak ke kanan kiri. Dan biasanya ada karet gitu ya, yang ada di sambungan ini berupa karet. Jadi dia bisa memungkinkan untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sifat-sifatnya gitu ya. Saya ingatkan lagi untuk yang pertama ada sendi, bentuknya seperti ini, dia menahan gaya horizontal dan vertikal. Kemudian roll hanya menahan vertikal saja, jepit itu menahan ketiga-tiganya, ada horizontal, ada vertikal, dan juga ada momen. Nah, kemudian ini ada satu lagi, pendel gitu ya. Dia hanya dapat memikul beban yang searah batang pendel tersebut. Berarti dia hanya reaksinya hanya yang searah dengan arah batangnya. Tapi ini mungkin kita nggak akan pelajari banyak gitu ya di analisis struktur. Nah, mungkin Anda sudah pernah menghitung ini ya. Kalau kita punya portal, kemudian di sini sendi, di sini sendi. Sudah pernah menghitung belum ini?
ini enggak terakhir juga ya. Saya rasa Anda sudah pernah menghitung ini di statika sudah ya? Bu. Sudah. Sudah berarti nanti bisa dicek lagi. Kalau kita punya portal di sini, portal 3 sendi, di sini ada sendi lagi. Kalau nggak ada sendinya, nanti Anda nggak bisa ngitung. Nah, Anda ada beban di sini, ada horizontal dan ada vertikal. Kemudian Anda dapat gaya dalamnya, free body diagram. Nah, ini dulu saya yakin Anda sangat suka sekali menghitung ini. Anda menghitungnya dari mana? Anda potong dulu untuk baloknya ada beban 15, nanti akan muncul di sini 3, ada 12. 3 yang ditransfer ke bawah, karena tadi gaya dalam kan besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. 12 juga ditransfer ke bawah gitu ya. Kemudian akan ada reaksi 4,5 ke 4,5 ini dari mana? Ini dari beban yang horizontal. Horizontal akan muncul 4,5 dan akan muncul setengah. Setengah ini nanti saya yakin Anda masih ingat bagaimana menghitungnya, perbandingan momen saja. Kemudian pas setengah ini akan ditransfer, sebenarnya muncul di sini juga 4,5. Nah ini akan nyambung ke sini. Oke, saya yakin itu ingat. Kemudian, nah ini nanti Anda kerjakan saja di rumah, membuat free body diagramnya sambil mengingat-ingat lagi ini ya, bagaimana cara menghitungnya. Anda coba kerjakan lagi ini. Oke, kemudian saya lanjutkan saja soal, ya, kita di dalam struktur itu ada 2 macam struktur. Kategori umumnya, yang pertama struktur statis tertentu, seperti yang Anda sudah pelajari di statika, dan ada struktur statis tak tentu. Nah, tak tentu ini akan banyak kita pelajari di dalam analisis struktur. Oke, kemudian bedanya apa? Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya, dan ini saya yakin Anda sudah tahu ya, struktur itu pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama balok saja, kemudian portal, tadi portal sudah ada, kemudian rangka atau truss gitu ya. Ini yang biasa kita pakai di jembatan tadi yang truss itu contohnya adalah ini adalah truss di rangkaian rangka yang membentuk segitiga ini adalah truss. Oke, saya cepat saja di sini. Nah, kita masuk di struktur statis tertentu. Mungkin review saja apa itu struktur statis tertentu. Itu jika gaya-gaya eksternal dan internal akibat beban yang bekerja dapat dihitung seluruhnya menggunakan 3 persamaan magis ini ya, persamaan gaya horizontal, gaya vertikal, dan jumlah momen sama dengan 0. Jadi ini kalau ada 3 gaya yang tidak diketahui, kita bisa selesaikan dengan 3 persamaan ini. Itu namanya struktur statis tertentu. Nah, tetapi kalau misalnya gaya-gaya dalam yang terjadi lebih dari 3 itu bagaimana? Nah, nanti kita cek lagi. Untuk statis tertentu saya rasa Anda masih ingat, jadi saya agak cepat di sini. Nah, contohnya ini simple beam saja. Kenapa disebut statis tertentu? Karena simple beam itu tumpuannya hanya 2, yaitu roll dan sendi. Kalau roll reaksi perletakannya 1, sendi 2, berarti ada 3 gaya yang tidak diketahui. Anda bisa selesaikan dengan persamaan ini. 3 persamaan, 3 gaya, berarti selesai. Nah, ini masih sama, simple beam, balok sederhana. Kemudian ada cantilever. Nah, kalau cantilever gimana? Cantilever tumpuannya adalah jepit. Jepit ada berapa perletakan? 3. Di sini ada vertikal, ada horizontal, dan ada momen. Ada 3 reaksi yang tidak diketahui, tapi Anda juga punya 3 persamaan, berarti bisa selesai. Kalau persamaannya ada 3, jumlah reaksi yang tidak diketahui 3, berarti bisa diselesaikan dengan statis tertentu. Nah, ini contoh cantilever pembangunan jembatan gitu ya. Tumpuannya di sini, ini adalah baloknya, tetapi dimensinya tidak seragam. Nah, ini juga balok cantilever. Kemudian balok Gerber. Balok Gerber itu ada sendinya, mungkin Anda sudah belajar banyak juga,
sudah menghitung juga. Nah, ngitungnya bagaimana? Dulu ngitungnya gimana kalau kayak gini? Anda hitung dulu balok anaknya di tengah ini, baru balok yang induknya. Transfer gaya. Oke, kemudian portal 3 sendi. Nah, sendinya nih, sendi yang pertama, ini sendi yang kedua, dan ini ada sendi yang ada di tengah. Nah, kemudian kita masuk ke struktur statis tak tentu. Tak tentu itu apa gitu? Suatu struktur disebut statis tak tentu jika struktur tersebut stabil dan gaya-gaya eksternal serta internal akibat beban yang bekerja tidak dapat dihitung seluruhnya hanya dengan 3 persamaan keseimbangan tersebut gitu ya. Nah, misalnya struktur ini, struktur balok, tetapi yang kiri jepit, yang kanan roll. Kalau jepit itu reaksinya 3, yang roll itu 1, berarti ada 4. Padahal kita hanya punya 3 persamaan, artinya kurang 1. Gitu ya. Berarti tidak bisa diselesaikan dengan cara di statika. Berarti kita harus pelajari metode yang ada di dalam analisis struktur. Itu. Nah, kita ingat lagi struktur statis tertentu dan tak tentu. Nah, tadi kan saya ingatkan kalau di statika ada 3 gaya, 3 reaksi, dan kita punya 3 persamaan, artinya statis tertentu. Tapi kalau kita punya 4 reaksi, tapi kita hanya punya 3 persamaan, artinya ada selisih 1. Nah, itu kita bisa sebut sebagai struktur statis tak tentu derajat 1. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya balok sederhana, tumpuannya jepit dan roll. Ini reaksinya ada 3, dan ini reaksinya ada 1, berarti ada 4. Kita hanya punya 3 persamaan, artinya kelebihan 1, maka disebut sebagai struktur statis tak tentu berderajat 1. Kalau kita mengubah menjadi statis tertentu, maka harus seperti ini. Nah, kita harus tambahkan 1 persamaan lagi nanti. Nah, ini untuk menentukan derajat ketaktentuan dari suatu struktur. Nah, contoh lagi, kalau kita punya balok tapi jepit-jepit, ada berapa kelebihan derajatnya. Kalau jepit ada 3, kanan juga ada 3, berarti ada 6 gitu ya. Kita hanya punya 3 persamaan, maka disebut sebagai statis tak tentu derajat 3. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, mungkin menentukan derajat dari struktur statis tertentu atau tak tentu. Doi, gimana Doi? Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Kita dikit lagi nih ya. Kemudian ya, untuk portal, nah portal tapi nggak ada sendinya gitu ya. Nah, misalnya yang kiri, ini ada derajat berapa. Yang kiri portal ini ada 3 reaksi perletakan, yang kanan juga 3 reaksi perletakan, berarti ada 6. Artinya kalau 6, kita yang punya 3 reaksi, artinya kelebihan 3, berarti statis tak tentu derajat 3. Nah, kalau ada portal tapi sendi-sendi gimana? Yang sendi itu reaksinya yang 2, horizontal dan vertikal. Berarti ada 4. Kalau 4 kita punya 3, artinya selisih 1. Berarti statis tak tentu derajat 1. Oke, mungkin ini yang terakhir latihan. Jadi Anda nanti bisa menentukan ada 6 soal gitu ya. Ini mirip seperti tugas yang ada di My Class, nanti Anda bisa cek. Nah, saya akan kasih contoh mungkin untuk yang pertama gitu ya. Nah, ini kan ada balok menerus ya, di sini jepit, di sini roll, di sini roll. Nah, ini ada sebentar. Nah, di sini berarti ada berapa reaksi? Di sini kan ada 3 kan? Ada ini vertikal, ada horizontal, dan juga ada momen. Dan 3, kemudian yang ini juga karena roll berarti ada vertikal dan vertikal. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
kita hanya punya 3 persamaan. Berarti ini adalah derajat 2. Nah, gitu saja, mudah saja. Oke, satu lagi. Mungkin ini yang kedua ya. Ini ada balok menerus, ada jepit, sendi, jepit. Yang jepit ini ada 3. Ada vertikal, ada horizontal, ada momen juga. Kemudian yang sendi, ini ada 2 sendi ya. Kita ada vertikal, ada horizontal. Yang jepit ini ada 3. Udah seperti ini. Nah, ini ada berapa? Ini ada 3, ini 2, ini 3. Berarti 8 ya. Nah, 8. Berarti kan 3, 5, 8. 8 kita hanya punya 3, berarti ini derajat 5. Sorry, jelek 5 ya. Nah, oke, mungkin seperti itu. Nanti Anda bisa coba lagi menghitung. Dan jangan lupa cek di My Class-nya. Dan dicoba tugasnya. Mungkin itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita masih ada waktu 6 menit ya. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Yang nentuin derajat itu gimana? Nentuin derajat? Iya. Ya. Nentuin derajat itu. Bingung. Bingung? Oke. Tak ulang lagi. Ini ya, misalnya derajat itu dihitung selisihnya. Kita kan punya 3 reaksi. Di statis tertentu. 3 reaksinya itu apa? 3 reaksi itu adalah mana tadi? Ini. Kita kan di struktur statis tertentu kita punya 3 reaksi. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ini kan yang Anda pakai ketika ngitung di statika. Nah, ini hanya bisa dipakai kalau jumlah reaksi yang kita cari itu cuma 3. Ini di sendi ada 2, di roll ada 1, 3. 3 yang mau kita cari, kita selesaikan dengan 3 bersamaan, maka itu akan selesai. Kita bisa kerjakan dan sebut struktur ini statis tertentu. Tapi, kalau misalnya ini kita ganti jadi sendi, berarti di sini akan muncul 2, ini ya, ada 2 reaksi peletakan ya, horizontal dan vertikal. Artinya kan ada 4 yang harus kita cari, padahal kan reaksinya hanya ada 3. Persamaan reaksinya ada 3. Artinya kalau ada 4 yang dicari, yang tersedianya 3, artinya kan kurang 1. Maka yang disebut sebagai struktur statis tak tentu gitu. Tak tentu derajat 1. Kalau kelebihan, pokoknya kalau reaksi yang dicari itu lebih dari 3, itu statis tak tentu. Kelebihannya itu disebutkan sebagai derajatnya. Kalau kelebihannya misalnya 3, berarti statis tak tentu derajat 3 gitu. Kalau kelebihannya 2, berarti statis tak tentu derajat 2 gitu. Misalnya itu. Nah, misalnya ini kan jepit kan derajat 3, jepit kan 3 reaksi. Roll kan 1 reaksi, berarti ada 4. Kita hanya punya 3, selisihnya kan 1. Maka disebut derajat 1 gitu. Nah, ini ada berapa reaksi? Ini 3, ini 3, ada 6. Kita hanya punya 3 tadi reaksinya. Selisihnya berapa? Selisihnya 3. Maka derajatnya adalah derajat 3. Gitu mungkin ada yang kurang jelas? Berarti dikurangi aja ya, Bu? Iya, dikurangi 3 aja. Pokoknya kamu tahu, yang penting adalah kamu tahu jumlah reaksinya. Kalau sendi berapa, jepit berapa, roll berapa. Kalau sendi berapa? Kalau sendi 2. 2. Kalau jepit? Jepit 3. Nah, jepit 3 gitu. Jadi yang penting itu jumlah dari reaksi seluruhnya dikurangi 3, itu derajatnya. Nah, misalnya inilah sekalian. Ini aja yang nomor 6. Yang nomor 6. Kira-kira berapa derajatnya? Ini jepit, ini sendi. Kalau jepit kan di sini 3, sendinya 2, berarti 5.
kita hanya punya reaksi persamaan reaksi 3, berarti selisihnya 2, berarti ini derajat 2. Gitu, mudah saja, jangan dibuat susah. Ya, makasih. Oke, paham ya? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada 2 menit. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri sampai ketemu besok gitu ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin terima kasih waktunya sudah mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Saya sangat senang berjumpa lagi dengan Anda. Nggak berjumpa lagi, saya sangat senang berjumpa dengan Anda. Baru pertama kali, dan kita akan lanjutkan besok gitu ya. Jaga kesehatan selalu di tempat masing-masing, pokoknya selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar, cuci tangan jangan lupa, dan sampai jumpa besok siang atau sore ya. Oke, itu dulu dari saya kali ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama.